tanggal 18 ya kalau nggak salah RDG bulan Februari ini, BI akan mempertahankan tingkat suku bunga karena resiko dari external factor itu masih cukup besar ya untuk menjaga stabilitas rupiah. Kita lihat bond yield yang US Treasury itu naik terus ya. Sekarang sudah di posisi 1,23%, plus lagi bond yield yang 30 tahun di Amerika yang yield US Treasury-nya pun terus mengalami kenaikan. Ada juga tekanan inflasi sebenarnya ya. Tekanan inflasi datang dari harga komoditas import yang sangat kita butuhkan seperti jagung, seperti gula, seperti gandum, itu terus mengalami kenaikan sehingga itu akan mendorong inflasi bahan makanan kita. Kita tahu sekarang harga daging sapi juga sudah mengalami kenaikan, terus juga kedelai, juga tahu tempe sudah mengalami kenaikan. Jadi bahan makanan, inflasi bahan makanan kita kan masih menjadi resiko Indonesia tahun 2021 ini, dan tentu itu akan menekan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau misalkan BI memutuskan untuk menurunkan tingkat suku bunga, kelihatannya agak cukup riskan untuk bisa terjadinya capital outflow dari pasar obligasi Indonesia. Mengingat yield US Treasury di Amerika terus-menerus naik, dan kita belum tahu kalau misalkan akhirnya di pass on stimulus fiskal dari Biden sebesar 1,9 triliun dolar, pertanyaannya siapa yang akan mendanai defisit sebesar itu? Kalau seluruhnya The Fed yang mendanai, tentu akan mendorong inflasi. Jadi saya rasa BI masih akan mempertahankan tingkat suku bunga di bulan Februari ini. Baik, akan ada potensi bahaya ketika BI malah justru memangkas suku bunga acuannya bagi rupiah, Mas Ahmad ya. Tapi kira-kira sampai kapan BI ini bisa konsisten mempertahankan suku bunga acuan, kalaupun BI punya fully awareness bahwa ini akan berbahaya bagi rupiah kalau ada pemangkasan nanti di RDG berikutnya? Ya, saya lihat secara fundamental Bank Indonesia masih bisa mempertahankan nilai tukar rupiah stabil ya. Tapi tentu kalau tekanan pasarnya cukup berat, kalau misalkan yield US Treasury terus mengalami kenaikan, di saat yang sama supply dari Sun terus bertambah, ya penerbitan Sun terus bertambah, tentu mau tidak mau BI akan mengikuti pergerakan pasar ya terkait dengan nilai tukar rupiah. Ya walaupun cadangan devisa kita itu besar, sekitar 138 miliar dolar, tapi kan itu kan tidak semua datang dari current account surplus, tapi juga datang dari penerbitan surat utang luar negeri. Jadi saya rasa BI akan lebih memilih ya untuk menjaga nilai tukar rupiah, karena nilai tukar rupiah sangat-sangat penting stabilitasnya terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Dibandingkan kalau terus memangkas tingkat suku bunga, di saat yang sama pertumbuhan kredit juga belum berdampak dari penurunan suku bunga di tahun lalu. Jadi mungkin transmisi kebijakan moneter yang akan diperhatikan BI, bagaimana penurunan suku bunga tahun lalu berdampak positif terhadap penurunan lending rate tahun ini. Mungkin BI akan fokus ke kebijakan makroprudensial ketimbang melanjutkan penurunan tingkat suku bunga. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.